Ada kamu. Iya, kamu. Komen. Assalamualaikum. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Ros dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Dan ini adalah pertemuan kedua di semester 2. Dan kita masih akan membahas mengenai teks yang sama seperti kemarin. Masih ingat? Teks apa itu? Ya, betul sekali. Mengenai teks diskusi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan semua ilmu yang Bu Ros sampaikan ke kalian dan ilmu dari Bu Ros yang kalian dapatkan dapat terserap dengan mudah. Amin. Di awal video, Bu Ros sudah menayangkan sosok yang Masya Allah sangat hebat sekali karena kemarin beliau sempat menduduki salah satu jabatan yaitu menjadi Menteri Kelautan. Dan komen beliau adalah no comment, oke? Tetapi untuk kali ini kalian tidak boleh no comment karena untuk pembelajaran hari ini kita masih dengan pembelajaran berbasis aktivitas. Jadi kalian harus komen, kalian harus aktif dalam pembelajaran. Nah, di awal tadi ada Bu Susi Pujiastuti dan ada Najwa Shihab. Nah, berarti Bu Ros setelah ini akan menayangkan video tentang beliau berdua. Nah, kira-kira beliau berdua sedang membahas apa ya? Kenapa Bu Susi Pujiastuti sampai no comment? Nah, penasaran? Setelah ini Bu Ros akan menayangkan video, yaitu video yang Bu Ros ambil dari Narasi TV, yang Narasi TV ambil dari Instagram Najwa Shihab ketika beliau sedang mewawancarai Ibu Susi Pujiastuti tentang keadaan kelautan saat ini, kelautan Indonesia tentunya ya. Nah, nanti di sela-sela video Bu Ros akan menjelaskan ke kalian tentang diskusi dari Ibu Susi Pujiastuti dan Najwa Shihab ini, apakah ada urutan-urutan atau struktur dan apakah ada aspek kebahasaan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yang terselip di dalamnya. Nah, untuk itu selamat menyaksikan. Bu Susi, saya harus menyampaikan suara-suara netizen yang kemudian kencang sekali mengatakan sosok yang tepat menggantikan ya menteri yang terdahulu yaitu Susi Pujiastuti. Saya penyambung lidah netizen ini Bu, saya hanya menyambungkan lidah. 1 juta netizen, 10 juta netizen, it's nothing to the prerogative presiden punya right. So, no comment. Bu Susi, saya ingin tahu, jujur Ibu, apa yang terlintas pertama di benak ketika mendengar berita soal penangkapan Menteri KKP karena menerima suap soal ekspor benih lobster? Apa yang pertama terlintas di benak Bu Susi? Saya no comment saja, Najwa. Itu proses hukum biar saja berlaku. Tapi ya kaget tidak. You remember, dulu saya ditawarin 5 triliun, saya tidak mau. Jadi sejak dulu pun sudah ada upaya mempengaruhi, membujuk untuk mengubah kebijakan spesifiknya soal benih lobster itu, Bu? Sudah ada tawaran-tawaran sampai enggak. General ya illegal fishing, kapal asing dan lain sebagainya. Tapi kalau benih lobster tidak pernah ada upaya karena tahu Bu Susi pasti menolak. Jadi tidak pernah ada yang dekat-dekat soal itu. Tidak ada, tangkepin kan sama saya. Begitu berita penangkapan itu rame, meme Bu Susi muncul di mana-mana. Ada Ibu Susi yang lagi duduk di atas perahu sambil minum kopi, ada yang pokoknya macam-macam semua. Foto 2007. Bagaimana Ibu? Itu foto dari tahun 2009 atau 2000. Iya saya tahu itu foto lama, tapi rasanya pas sekali foto itu dikeluarkan. Bu Susi, yang jelas sekarang ketika tidak lagi ada di pemerintahan, saya ingin tahu, adakah terkadang terselip rasa gemas ketika melihat ada kebijakan tertentu yang diambil atau ada keputusan-keputusan yang diambil
Ngaku deh Bu Susi, kadang suka masih gemas nggak? Sebagai orang lingkungan ya tentu gemas, saya gemas. Karena saya dari dulu bukan cuma tentang laut, saya menentang troll, menentang illegal fishing, menentang destructive fishing, itu dari zaman dulu. Tapi kalau seperti bibit lobster, saya baru tahu setelah jadi menteri bahwa lobster itu hilang karena bibitnya diambilin gitu loh. Makanya saya buat larangan. Tapi sekarang di-loss. Persoalannya sekarang kita ngomong sama pemerintah, tidak akan didengar. Masa Karena Ibu semua Susi yang tidak didengar? memegang Bu Susi, masa sih Ibu Ya, Susi karena merasa tidak ini- didengar? Mantan menteri yang bicara dan Najwa, kebijakannya pernah diambil, Ibu Susi merasa tidak didengar? yang pegang kuasa itu di pemerintah saat sekarang majority adalah orang-orang tambang. Kalau orang tambang itu ya gali terus sebanyak-banyak hari ini supaya kena kita semua. Jangan sisakan, nanti kita rugi. Kalau ikan hasil laut dikelolanya seperti tambang, ya habis. Tapi kan bodoh, itu kan renewable resources. Masa mau dikelola dengan cara mengekstrasi, mengeksploitasi kayak tambang? Selama yang memegang policy itu orang tambang, ya mereka akan anggap laut itu ditambang, bukan dikelola. Nah, menarik sekali ya diskusi antara Najwa Shihab dengan Ibu Susi Pujiastuti tentang keadaan kelautan Indonesia saat ini. Nah, kalian mau tahu dari diskusi beliau berdua, apakah ada struktur teks diskusinya? Baik, Bu Ros akan menyampaikan satu persatu. Kita mulai dari bagian ini, di mana saat Najwa Shihab mulai membahas mengenai beliau sebagai penyambung lidah netizen, dan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan apakah komentar dari Ibu Susi Pujiastuti tentang penangkapan Menteri KP, Menteri Kelautan yang sebelumnya, yang kemarin baru saja ditangkap karena kasus korupsi benih lobster. Nah, di bagian ini Najwa Shihab mulai menyampaikan isu yang akan dibahas atau yang akan didiskusikan dengan Ibu Susi Pujiastuti. Di sana kemudian Ibu Susi Pujiastuti menyampaikan pendapatnya mengenai hal tersebut. Baik, kita lanjutkan. Di bagian selanjutnya, yaitu ketika Ibu Susi Pujiastuti menjawab pertanyaan dari Najwa Shihab tentang komentar beliau mengenai Menteri KP yang ditangkap karena menerima suap bibit lobster. Nah, di sana Ibu Susi Pujiastuti menyampaikan bahwa beliau no comment karena apa yang sudah terjadi saat ini, yang pemerintah lakukan saat ini dengan menjalankan proses hukum itu sudah sangat tepat, sudah sangat benar. Jadi, Ibu Susi Pujiastuti sangat sepakat dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini. Ingat, ada kesepakatan di sana. Ibu Susi Pujiastuti sepakat dengan proses hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah tentang penangkapan Menteri KP yang menerima suap benih lobster. Intinya ada di sana ya. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya adalah di bagian ini, di mana saat Najwa Shihab menanyakan kepada Ibu Susi Pujiastuti apakah beliau gemas dengan beberapa kebijakan pemerintah akhir-akhir ini. Dan di sana Ibu Susi Pujiastuti menyatakan bahwa beliau gemas dengan kebijakan pemerintah akhir-akhir ini yang dirasa begitu merugikan beberapa hal. Nah, pada bagian ini Ibu Susi Pujiastuti merasa bertentangan dengan kebijakan dari pemerintah. Ingat, kuncinya adalah ada di bertentangan dengan kebijakan dari pemerintah. Dan di bagian selanjutnya ada di bagian ini, yaitu ketika Ibu Susi Pujiastuti kemudian menegaskan kembali bahwa apabila pemerintahan masih
dijabati oleh orang-orang yang memiliki basic atau memiliki latar belakang dari pertambangan, maka kondisinya akan tetap seperti ini. Nah, ini adalah bagian terakhir. Berarti kira-kira ini bagian apa ya? Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek kebahasaan yang ada di diskusi antara Najwa Shihab dengan Ibu Susi Pujiastuti. Nah, di dalamnya terdapat beberapa aspek kebahasaan yang tentu menjadi ciri dari teks diskusi. Kira-kira ada di bagian apa saja ya? Mari kita simak. Di bagian pertama kita ketemu dengan saat Mbak Nana atau Najwa Shihab menanyakan ke Bu Susi tentang, Bu Susi, saya harus. Nah, di sini di bagian ini di kata harus di sana menjadi salah satu aspek kebahasaan yang kita temukan pertama. Selanjutnya kita ketemu dengan saat Mbak Nana berkata kepada Ibu Susi Pujiastuti, Bu Susi, saya ingin tahu, jujur Bu. Nah, di bagian saya ingin. Nah, di bagian ini adalah aspek kebahasaan dari teks diskusi juga. Kira-kira itu bernama apa? Silahkan dicari. Kemudian di bagian saat Mbak Nana menanyakan kepada Ibu Susi Pujiastuti tentang apa yang terlintas pertama kali. Nah, ada kata apa. Itu juga merupakan salah satu aspek kebahasaan dari teks diskusi. Kemudian di bagian itu proses hukum. Kata itu mengacu pada kejadian ataupun perkataan dari Ibu Susi sebelumnya. Dan kata itu merupakan salah satu aspek kebahasaan juga. Dan yang terakhir adalah beberapa kali Mbak Nana atau Najwa Shihab sempat mengatakan dengan kata ini. Pada saat Mbak Nana mengatakan, tapi pas sekali keadaannya ketika Mbak Nana ingin menyampaikan bahwa meme-meme yang saat ini sedang trending tentang Ibu Susi Pujiastuti itu berada pada kondisi yang pas. Padahal foto-foto yang dipakai untuk meme-meme tersebut berasal dari foto-foto Ibu Susi pada tahun 2007. Nah, di sana Mbak Nana mengatakan, tapi, nah, itu merupakan salah satu ciri kebahasaan dari teks diskusi juga. Selanjutnya dipertegas ketika Ibu Susi Pujiastuti mengatakan bahwa tapi sekarang di loss. Ketika Ibu Susi Pujiastuti menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini tidak lagi direm atau ada salah satu kebijakan yang dulu disampaikan atau dulu diputuskan oleh Ibu Susi dan saat ini tidak diberlakukan lagi. Baik anak-anak, itu tadi video diskusi antara Najwa Shihab dengan Ibu Susi Pujiastuti mengenai keadaan kelautan Indonesia saat ini. Dan Bu Ros tadi sudah membahas sedikit mengenai apakah ada struktur di dalamnya, struktur teks diskusi dari diskusi antara Najwa Shihab dengan Ibu Susi Pujiastuti, dan apakah ada aspek kebahasaannya juga di dalamnya. Nah, silahkan kalian cari kira-kira apa yang Bu Ros sampaikan tadi itu apakah memang sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaan dari teks diskusi. Untuk selanjutnya, silahkan kalian buka Edmodo kalian karena di sana sudah menanti sebuah tugas untuk kalian mencari struktur dan aspek kebahasaan dari teks diskusi yang sudah Bu Ros sampaikan di sana. Teks diskusinya adalah tentang pembelajaran era COVID-19. Nah, nanti di dalamnya kalian Bu Ros minta untuk mencari struktur dan aspek kebahasaan dari teks tersebut. Dan untuk memudahkan kalian dalam mengerjakan di buku tulis kalian, nanti silahkan kalian kerjakan dengan format tabel seperti yang berikut ini. Silahkan kalian salin dan kemudian kalian baca teks diskusinya dengan baik dan kalian kerjakan di sana dengan sebaik-baiknya.
Harapannya setelah kalian mengerjakan itu, kalian akan semakin paham dengan teks diskusi. Tentunya kalian boleh mencari di buku paket kalian mengenai struktur ataupun aspek kebahasan dari teks diskusi, ataupun kalian juga bisa mencari dari sumber internet yang lainnya. Dan jangan lupa setelah kalian selesai mengerjakan pekerjaan kalian di buku tulis, yang berarti kalian sedang mengerjakan untuk mendapatkan nilai keterampilan, jangan lupa untuk membuka kuis di Edmodo, yang berarti kalian akan mengerjakan untuk mendapatkan nilai pengetahuan. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap bahagia belajar dari rumah, dan belajar dari rumah itu tetap mengasyikkan. Bu Guru akhiri, kalau ada salah kata mohon maaf. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.